Jumat 5 Juli menjadi hari kedua kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Manado, Sulawesi Utara. Taman Wisata Bunaken dipilih untuk meninjau pembangunan sektor pariwisata. Dengan menaiki kapal Bunaken Crystal Seven, Jokowi beserta rombongan tiba di lokasi Taman Wisata Bunaken. Rencananya Presiden Jokowi akan melihat terumbu karang dan spot yang menjadi unggulan pariwisata di Pulau Bunaken. Menurut Jokowi, Taman Wisata Bunaken sangat potensial menjadi kekuatan pariwisata Manado. Jokowi juga menghimbau warga dan wisatawan untuk sama-sama menjaganya dari sampah plastik. Presiden juga berpesan untuk membuat klaster sehingga jelas mana tempat wisata dan mana area untuk penduduk. Selain Taman Wisata Bunaken, infrastruktur pariwisata juga akan dibenahi seperti di bandara dan Likupang. Ikan-ikan yang nggak banyak ikan. Dan terkait dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi di Sulawesi, kita akan tanyakan ke Amanda yang saat ini berada di Manado, Sulawesi Utara. Amanda, apa yang menjadi concern atau perhatian Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Sulawesi? Ya, Sumi, memang di 2 hari pada agenda kunjungan kerja Presiden Jokowi selama berada di Sulawesi Utara, Jokowi meninjau sejumlah lokasi pariwisata yang ada di Kota Manado, di Kabupaten Minahasa Utara, begitu juga di Kota Bitung. Memang untuk unggulan pariwisata yang ada di Sulawesi Utara itu adalah pesona di bawah laut, sehingga untuk tempat-tempat pariwisata yang nanti akan ditonjolkan dan akan dibangun sejumlah proyek yang terintegrasi itu berkaitan dengan pariwisata bawah laut. Seperti yang sudah dikunjungi oleh Presiden Jokowi pagi tadi ketika bertolak dari Hotel Mercure menuju Pulau Bunaken untuk mengecek kondisi pariwisata di Bunaken, sehingga makin mempertegas bahwa lokasi Pulau Bunaken yang sudah dikenal di mancanegara, bahkan semua kalangan pencinta bawah laut, untuk bisa tetap dipertahankan, dan ada beberapa lokasi spot-spot yang harus di lokasi-lokasi daerah tempat para pengunjung penduduk, begitu juga dengan wisatawan yang akan nanti dibenahi. Di Pelabuhan Manado sendiri, Jokowi mendengar presentasi dari Pelindo 4 mengenai rencana pembangunan water creek. Nanti akan rampung di tahun 2020 dengan nilai proyek sekitar 500 miliar rupiah. Dan sebelumnya, di hari sebelumnya, Jokowi juga meninjau Bandara Samratulangi yang nanti akan diadakan pelebaran, karena di tren tahun 2017 sampai di tahun 2019 wisatawan asal Tiongkok cukup meningkat, sehingga perlu diadakan pelebaran baik terminal maupun runway. Sumi. Artinya banyak sekali pembenahan yang akan dilakukan ke depannya. Bisa Anda gambarkan untuk 2 tahun terakhir seperti apa perkembangan sektor pariwisata di Sulawesi? Ya, memang saya sempat mewawancarai dengan GM Angkasa Pura bahwa tren peningkatan wisatawan asing khususnya dari Tiongkok, memang di Sulawesi Utara itu ada penerbangan langsung, yaitu dari Singapura langsung ke Manado, ke Bandara Samratulangi, tapi ada juga dari corporate, ya, dari airline Indonesia yang melakukan pesawat charter langsung dari Tiongkok ke Sulawesi Utara. Dan itu ada peningkatan penumpang dari kategori yang di Angkasa Pura pada saat ini, kategori 2 juta sampai 5 juta penumpang per tahun. Dan nanti ketika akan ada pelebaran Bandara Samratulangi itu akan ditargetkan mencapai 6 juta penumpang per tahun. Sehingga nanti ada counter check-in sebanyak dari yang tadinya 30 sekarang menjadi 40 counter check-in, dan kapasitas dari 2,5 akan menjadi 6 juta per tahun. Ini akan mempermudah bagi wisatawan yang akan datang ke Sulawesi Utara. Dan untuk lokasi-lokasi pariwisata yang ada di Sulawesi Utara, bukan hanya mereka yang mencintai bawah laut,
tapi juga sekarang sudah dikembangkan wisata-wisata yang ada di daerah-daerah lain seperti di Kota Tomohon dan di daerah Kabupaten Minahasa dan di sejumlah kabupaten lainnya seperti pariwisata pegunungan maupun pariwisata alam yang berkaitan nanti terintegrasi dengan proyek-proyek yang sudah dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo selama 2 hari ini. Sumi. Amanda Komaling melaporkan langsung dari Manado, Sulawesi Utara.